cobalah buka kegiatannya. Nah, kalian berpasangan, buka atau tidak mau membuka barang yang disimpan itu. Siapa yang memegang kontrol? Apakah karena pengaruh dari si B yang tadi merayu, atau karena si A? Si A yang memang tidak mau. Siapa yang pegang posisi kontrol di situ? Si A itu berarti siapa? Diri kita sendiri. Nah, sama dengan kegiatan kita kali ini. Kalau kita mau melakukan disiplin positif, kita mau atau tidak, siapa yang memegang kontrol? Iya, diri kita sendiri. Bu Rita kasih tugas. Terus bagi yang mengerjakan dulu. Kalau yang mengerjakan, apa alasannya mau mengerjakan tugas yang ibu guru berikan? Ingin mendapat nilai. Ingin mendapat nilai. Siapa lagi? Silakan. Kenapa harus dikerjakan tugas dari Ibu Rita? Pertama, katanya ingin mendapatkan nilai yang baik. Silakan. Karena itu adalah kewajiban siswa. Karena itu adalah kewajiban siswa yang lain. Adakah yang takut mendapatkan hukuman? Takut nanti dihukum? Takut nanti dihukum nilainya jelek? Takut tidak? Takut. Atau ada yang bilang, Bu Guru, apapun itu saya tidak mau melihat Bapak Ibu Guru mau marah kan, mau tidak. Saya yang pegang posisi kontrol. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong sendiri. Menurut kamu dari 6 karakter ini, tidak, apa? Gotong royong. Rasa nggak budaya positif gotong royong sudah ada di Indonesia? Contohnya, iya, pertama, ada nggak yang tidak melaksanakan piket? Ada. Oke. Nah, bagaimanakah supaya budaya positif ini muncul pada diri kalian? Ada 6 hal. Yang pertama, nah ini ternyata untuk memunculkan budaya positif, ini seorang bapak dan ibu guru itu harus memahami bahwa kalian memiliki kebutuhan dasar. Yang kedua, ada motivasi. Yang ketiga apa? Apa itu segitiga itu Ibu jelaskan. Yang keempat apa? Ada 5 posisi kontrol guru. Yang kelima ada? Yang keenam ada? Intinya kalau 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sudah kita lakukan, akan muncul apa? Disiplin positif. Akhirnya terbentuklah apa? Budaya positif. Nah, kita lihat yang pertama, apa sih kebutuhan dasar kita? Ternyata ya, kita ini anak-anak ini sebenarnya ada hal-hal yang dia dimaui. Kenapa seseorang itu berbuat salah? Itu pasti ada alasannya. Nah, misalnya, apakah Bapak Ibu guru kalau memarahi kalian, misalnya tidak melaksanakan pikir, apakah Bapak Ibu guru menanyakan? Ya, kenapa kamu tidak pikir? Ditanya ya. Nah, apakah kamu menjelaskan? Menjelaskan? Tidak. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang harus nanti Ibu guru akan bagikan juga ke Bapak dan Ibu guru. Ternyata Bapak Ibu guru harus memahami bahwa anak itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup. Jangan sampai misalnya kamu tidak menyimak penjelasan Ibu Rita. Kenapa? Karena kondisi perut lagi lah. Berikutnya kenapa? Karena kurang tidur. Apalagi? Atau tadi di rumah ada masalah. Jadi dia bingung. Semalam itu dia tidak tahu mau tinggal di mama atau di bapak. Ya. Nah, ada alasan anak seperti itu. Mungkin ada pada diri kalian. Yang tadi pagi siapa yang tidak sarapan? Saya. Kenapa tidak sarapan? Alasannya tidak sarapan. Tapi membawa bekal? Tidak. Ini Ibu harapkan ke depannya kalian sudah belajar untuk mendisiplinkan diri kalian. Jadi untuk kebutuhan dasar kita yang pertama ini bisa
Yang kedua, kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Oke. Pasti ada alasan dari kalian, pasti ada di antara kalian 33 anak. Kalau dia bermasalah suka ganggu teman, mungkin karena di rumah mama dan bapak kurang kasih sayang. Nah, ini bapak dan ibu akan menggalinya. Ya kan? Terus alasan yang ketiga. Yang ketiga, kebutuhan apa? Ini yang egois. Ini yang egois. Ada nggak orang yang mau dia menguasai barang temannya? Nah, ini yang punya sifat seperti ini, ibu harapkan ini sifat yang tidak baik di ya. Siapa yang bisa meninggalkan sifat itu? Tadi siapa? Diri sendiri. Yang pegang kontrol siapa? Bukan karena apa? Takut mendapat hukuman. Oke, kemudian apalagi yang berikutnya? Kebutuhan kebebasan. Nah, apa maksudnya? Ada nggak kamu yang ingin keluar malam? Kenapa alasannya? Apa alasannya? Jam berapa keluar malamnya? Jam? Terus apa tadi? Bertanggung jawab. Nah, kebutuhan yang berikutnya apa itu? Apa maksudnya kebutuhan akan kesenangan? Ada orang yang senang mengganggu teman itu supaya dia apa? Dia dirinya happy. Ada orang yang apa? Dia tidak mau melihat orang lain seperti apa, yang penting dirinya sendiri. Itu egois atau tidak? Ada pada diri kita? Ada. Bagi orang-orang yang seperti itu, yang memiliki kebutuhan akan kesenangan, ibu harapkan apa? Kalau itu kesenangannya itu yang bertanggung jawab. Senang boleh, ya. Kita boleh senang, tetapi ingat kesenangan kita jangan merugikan orang lain. Bisa? Nah, kita lanjut. Berikutnya, ini ada kasus ya. Doni ini dia mengambil bekal teman. Kemudian wali kelas memanggilnya. Dalam kasus ini, Doni memberikan alasan bahwa dia mengambil bekal temannya karena dia merasa temannya memperhatikan dia. Ada yang seperti itu? Cari perhatian. Itu berarti kebutuhan apa di situ? Kebutuhan akan apa yang belum terpenuhi? Kebutuhan tadi nomor berapa? Nomor kebutuhan akan apa? Iya, dia ingin senang. Ada yang seperti itu, temannya susah dia senang? Jangan ya. Nah, tadi kita lihat. Dan kemudian wali kelas memberitahu orang tua supaya apa? Orang tua memperhatikan. Nah, anak-anak yang mempunyai masalah seperti itu boleh kamu curhat ke guru mapel ataupun ke guru siapa? Ke wali. Kalau bisa ditolong, misalnya kamu merasakan kurang senang atau tadi perlu kebebasan, boleh nanti ibu guru atau wali kelas memfasilitasi kamu bertemu dengan orang, menyampaikan perasaanmu kepada orang. Silakan ayah. Supaya apa? Supaya nanti bisa muncul budaya positif. Hal-hal yang mengganggu itu akan terhapus, akan berkurang ya. Nah, selanjutnya kita lihat ada motivasi dari diri kita. Ada dua motivasi. Motivasi dari dalam diri dengan motivasi dari luar diri. Yang dari luar namanya adalah motivasi ekstrinsik. Itu apa? Karena tidak mau mendapat hukuman. Ada juga karena apa? Mau mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang nomor 3 ini motivasi dari dalam. Apa ini kita baca bersama-sama? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan mereka yang bagian ini. Nah, ibu harapkan ini muncul pada diri kita. Belajar. Tadi kebutuhanmu sudah kamu, Bapak Ibu Guru coba nanti kelola. Kamu boleh menceritakan apa yang terjadi pada dirimu.
Kemudian ibu harapkan ini diubah motivasi dari luar. Karena takut apa? Mendapat hukuman. Karena ingin mendapat hukuman. Tetapi buatlah motivasi itu muncul kontrol dari siapa? Berat nggak menurut kamu? Bisa nggak? Kontrol itu diri saya sendiri supaya saya menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai yang baik yang saya yakini untuk saya lakukan. Bisa nggak? Bisa? Ya mungkin nggak semudah kembali berapa. Yang penting kita mau berprogres. Lanjut. Yang ketiga, ini tadi motivasi internal dan eksternal. Motivasi apa yang baik? Yang bagaimana? Yang ada muncul dari dalam. Oke. Lanjut. Ini ada nama istilah sekarang ini yang Ibu Guru pada kurikulum merdeka namanya restitusi. Ini nanti Ibu Guru juga akan menjelaskan ke Bapak dan Ibu Guru. Untuk restitusi ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ibu Guru lanjut ke sini langsung. Yang pertama itu apa? Nah, misalnya kamu punya kasus, Bapak Ibu Guru akan mencoba menstabilkan identitas. Dengan cara apa? Memanggil kalian ke satu ruangan. Menanyakan apa maksud kamu melakukan hal tersebut. Kenapa kamu melakukan? Yang kedua, yaitu apa? Validasi tindakan yang salah. Nanti di ruangan itu, kamu boleh berbincang dengan wali kelas atau guru mapel. Itu nanti Bapak Ibu Guru menanyakan kenapa kamu melakukan itu, nak? Apa alasannya? Kamu boleh menyampaikan. Misalnya ada kasus kemarin Ibu Guru sudah ada buat ya. Ada anak yang mengambil barang milik teman. Terus kemudian, tapi tidak di kelas ini ya, tidak di kelas ini. Ibu Guru memanggil dia, menanyakan apa benarkah dia yang melakukan itu. Setelah itu Ibu Guru memvalidasi, menanyakan alasannya. Ternyata alasannya karena dia lupa membawa uang jajan. Jadi dia mengambil barang milik teman. Dia lapar. Nah, setelah itu Ibu Guru menawarkan solusi dengan menanyakan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Apa solusi yang bisa dia tawarkan? Dia katakan yang pertama, dia akan meminta maaf. Jadi tidak Ibu Guru yang paksa. Dia punya motivasi internal. Yang kedua, dia akan mengganti uang teman yang di. Nah, kalau seperti ini dilakukan oleh Bapak dan Ibu Guru, tidak menyalahkan kamu. Yang pertama mengecek dulu benar nggak kamu pelakunya. Kemudian yang kedua menanyakan alasannya. Yang ketiga menawarkan solusi. Nanti Ibu Guru yakin dengan penerapan restitusi, ini segitiga ya. Segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, muncullah budaya positif. Muncul apa? Disiplin positif. Muncul apa? Motivasi internal. Posisi kontrol di siapa? Diri saya sendiri. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, lanjut. Nah, ini posisi kontrol dulu. Ternyata guru itu punya hak, punya kuasa untuk memegang kontrol pada diri kalian. Yang pertama hukum. Ya, guru itu bisa menghukum. Kamu salah langsung dihukum. Kamu salah nak. Kamu tidak mengerjakan PR. Kamu lari belakang. Kamu salah nak. Kamu tidak mengerjakan PR. Bikin surat bikin surat, kalau dulu istilahnya bikin surat berapa paragraf ya, tulis meminta maaf. Itu posisi guru sebagai penghukum. Ada juga pembuat merasa bersalah. Maksudnya apa? Kamu salah, Bapak Ibu Guru akan menjadikan kamu, itu memang posisi kontrol ya. Kamu ini kenapa kamu membuat malu orang tua? Kenapa kamu berbuat seperti itu?
kamu tidak sayang nggak sama orang tua? Apa yang kamu rasakan kalau bapak ibu bicara begitu? Rasa benar nggak? Kamu pasti sedih nggak? Yang ketiga sebagai apa? Nah ini yang kadang-kala boleh baik dan boleh tidak. Apa? Apa itu maksudnya memantau? Bapak ibu guru akan mengawasi. Oh, sampai sejauh mana kamu sudah melakukan aturan atau peraturan yang ibu guru perintahkan? Ibu guru hanya memantau. Nah, yang kelima ini loh. Nanti bapak dan ibu guru belajar untuk menjadi apa? Manajer. Apa itu manajer? Apa itu manajer? Orang yang mengatur. Bapak ibu guru diharapkan itu membantu memfasilitasi. Kamu hanya karena nanti kamu yang enggak. Bapak ibu guru menawarkan solusinya tadi ke segitiga resti. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, masih ada lagi yang 6 ya. Kita ibu guru selesaikan dulu. Keyakinan keras. Apa itu keyakinan keras? Kalau dulu istilahnya ini dibilang peraturan kelas. Misalnya, kalau tidak melaksanakan piket, pakai kata tidak melaksanakan piket, selanjutnya apa bahasanya? Kita buat peraturan kelas, tidak melaksanakan piket, koma, apalagi kita buat? Denda berapa? 5.000. Apalagi yang kedua? Kalau ribut di kelas, hukumannya apa? Sanksinya? Apa? Keluar dari yang ibu harapkan akan muncul keyakinan kelas ini nanti. Itu apa keyakinan kelasnya? Kamu menyadari bahwa motivasi akan muncul nilai-nilai kebajikan dari dalam dirimu sendiri. Tidak perlu kata apa ibu. Memang berat ya. Kita maunya senangnya gitu loh. Kalau kerja PR itu kalau tidak kerja takut ibu. Belum ya, tadi ibu sudah tanya belum ada kesal. Oke, semoga proses ini nanti ke depannya makin berjalan naik. Nah ini, kalau coba kamu jawab pertanyaan ini. Ibu tanya, kenapa kamu menggunakan helm? Alasanmu apa? Iya, bukan karena takut celaka. Apakah lebih, menurut kamu jawaban kamu yang lebih tepat kalau kamu bawa motor? Pakai helm nggak? Iya. Apakah alasanmu karena takut ditangkap polisi, kena tilang, ataukah karena untuk keselamatan? Oke, siapa yang takut karena dihukum oleh bapak polisi? Coba angkat tangan. Siapa yang takut? Siapa yang menggunakan helm karena ingin dirinya merasa aman, selamat? Ya, yang bawa motor. Berarti yang tidak angkat tangan ini tidak pernah bawa motor ya? Tidak. Oke. Baik. Yang kedua, pada saat COVID, ya, kita rata-rata semua memakai masker. Kemudian kita sering mencuci tangan. Oke, sekarang ibu mau tanya, alasan kamu memakai masker dan mencuci tangan kira-kira apa? Agar ya, atau alasan kesehatan? Bukan karena takut nanti dihukum kalau nggak pakai masker, tidak toh? Nah, inilah yang ibu guru harapkan nanti pada peraturan kelas kita muncul juga sifat itu pada diri kalian. Misalnya tidak melaksanakan piket, kita ganti jadi keyakinan kelas seperti apa? Apa? Kata tidak kita hapuskan, jadi kita buat bagaimana? Menjaga kebersihan. Kalau tidak mengerjakan PR, kita ganti dengan mengerjakan PR tepat. Tidak usah tidak mengerjakan PR, denda
5.000. Tidak mengerjakan PR berdiri di depan. Lebih enak yang mana? Yang karena sanksi atau kesadaran diri sendiri? Karena itulah maka peraturan kelas berubah menjadi apa namanya tadi? Keyakinan yang bersumber dari mana? Bersumber dari motivasi diri sendiri. Untuk melakukan apa? Nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai-nilai kebajikan? Tahu? Nilai-nilai yang baik. Oke, lanjut. Nah, baik. Ini ada macam-macam ya budaya. Ini macam-macam. Kalau kita menjadi orang yang baik, ternyata itu macam ini merasa seorang yang sempurna pun mungkin belum bisa melakukan seperti itu. Setidaknya, misalnya dari coba ungkapkan pendapat kamu yang dari profil pelajar Pancasila, dirimu sudah bisa melaksanakan yang berapa? Angkat tangan coba. Satu orang kasih pendapat. Dari 6 ini kamu sudah ada pada dirimu apa? Yang apa ada pada dirimu? Coba. Apa yang ada pada dirimu? Oke, silakan. Apa yang ada? Mandiri. Ada lagi? Dirimu sudah ada diri? Sifat gotong royong. Ada lagi mau ditambahkan? Ada lagi? Kreatif, sudah ada. Contoh kreatif. Boleh diberi contoh? Dirimu sudah kreatif, nak? Misalnya dalam melakukan apa kreatif? Boleh diberikan contoh. Tadi kalau beriman, harus bilangnya beribadah. Dengan cara dengan kreatif, menarik ya. Dikumpulkan tugasnya. Ada lagi? Contohnya berapa kuliah? Sopan? Nah, baik. Ibu tanya sekarang. Dari yang poin nomor 2, sikap murid, mana yang menurut kamu yang sudah bisa ada pada dirimu? Coba katakan. Apa yang ada pada dirimu di poin nomor 2? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah ada pada diri kamu? Yang terus harus dikembangkan, dibagikan pada teman-teman. Percaya diri. Boleh bisa dibagikan ke teman-teman? Bisa? Percaya diri dalam hal apa? Coba. Misalnya, percaya diri seperti apa? Tampil di depan, percaya diri, bisa mengajak teman-teman untuk menjadi orang yang lebih baik, percaya diri, bisa? Kita beri terus untuk teman-teman. Nanti ajak teman-teman untuk percaya diri ya, untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Apa yang ada? Bisa kerjasama. Contohnya bekerjasama dengan apa? Membersihkan kelas. Bisa mengajak teman-teman untuk bekerja sama, membersihkan kelas. Kita beri plus untuk temanmu. Dan kita ujung untuk mendengar suaranya. Apa yang ada pada diri kalian? Dari nomor 2 dan 3. Apa yang ada? Menghargai. Contoh menghargai yang kamu buat, nak. Menghargai guru ketika sedang berbicara di depan. Oke. Bisa itu menjadi contoh buat teman-teman supaya teman-teman mengikuti kamu sanggup nak menjadi contoh buat teman-teman. Oke, kita beri plus untuk teman-teman. Apa lagi? Mandiri dalam apa? Bangun tepat waktu. Kenapa tidak ke sekolah? Ya. Kamu tepat waktu. Terus? Oke, kerjakan tugas tanpa di mandiri. Oke. Bisa nggak teman-teman buat kamu jadi contoh untuk mandiri? Sanggup nggak? Menularkan sifat baikmu, kebajikan itu buat teman-teman. Bisa nggak? Bisa. Oke, kita beri plus untuk temanmu. Baik. Ini mungkin sifat-sifat ini tidak bisa kita miliki semua karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi nilai-nilai kebajikan ini yang ada pada diri kamu, tolong itu ditularkan
hal-hal positif supaya ditularkan menjadi apa tadi? Menjadi budaya positif. Supaya apa? Kita tujuannya apa? Kita menjadi orang yang lebih baik. Yang harapan kita sesuai karakter apa? Karakter profil pelajar Pancasila. Kita berusaha bersama-sama. Oke, ini ya. Banyak tadi temanmu. Ada nggak yang peduli di sini? Ada nggak sikap peduli pada diri kamu? Ada? Contohnya peduli gimana? Contoh peduli. Tidak melihat mana yang tidak Bisa bantu? Oke. Sudah pernah sudah mencontohkan itu? Sudah. Siapa temanmu yang kamu bagikan ke kamu saat ini tidak bagi? Siapa? Joshua. Mana Joshua? Joshua, pernahkah dia memberikan, dia peduli padamu yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Ungkapan apa yang bisa kamu berikan kepada dia atas kepedulian yang telah dia berikan kepada kamu? Apa yang bisa kamu buat? Dia sudah mengucapkan terima. Nah, bisa nggak nanti Joshua suatu saat apa yang sudah diberikan oleh temanmu, kamu berikan juga, kamu contohkan juga ke teman yang lain? Berarti kamu bisa ya. Kalau dia sudah bisa, berarti kamu hebat. Dia sudah menularkan nilai kebajikan peduli yang kamu punya untuk teman Oke, kita beri applause untuk kita. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu harapkan ke depannya kita semua menjadi orang-orang yang memiliki disiplin positif. Bukan karena apa? Takut mendapat hukuman atau karena ingin mendapat penghargaan. Ada yang mau ditanyakan sebelum itu akhiri? Tidak ada? Baik, kita beri applause untuk kita semua. Bapak dan Ibu semua, terima kasih sudah hadir di kegiatan kali ini. Sebagai orang yang percaya, mari kita mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Saya boleh mohon salah satu kesediaan dari Ibu untuk memimpin kita dalam doa, Ibu. Ibu. Ya, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai kegiatan kita dengan Ibu Rita, kegiatan saat ini mari. Bapak Ibu, izin untuk kali ini saya akan memaparkan materi kita yaitu mengenai diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya apa itu budaya positif? Ini perkenalkan dulu saya. Saya adalah Ibu Rita Sakti. Saya sedang mengikuti kegiatan Guru Penggerak Angkatan 11 dan saya bertugas untuk memaparkan, membagikan, mendiseminasi materi budaya positif ke Bapak dan Ibu. Nah, sebelum itu kita memahami, Bapak Ibu boleh berpasangan, kita main cobalah buka. Apa itu permainannya? Sederhana sekali. Jadi saya minta secara berpasangan Bapak Ibu yang di sebelah kanan sebagai orang yang kita sebut A, yang di sebelah kiri ini sebagai orang yang kita bilang B. Si A tolong mengepalkan tangannya. Anggaplah si A ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan si B, orang yang kedua, silakan meminta untuk si A membuka dengan segala cara. Boleh dirayu, boleh digelitik, boleh dibuat wajah yang lucu, tetapi jangan sampai harus memukul. Nah, silakan. Boleh kita coba, Bapak Ibu? Mari. Saya boleh tahu adakah yang sudah berhasil membuka tangannya? Oke, dua orang. Ya. Ibu berdua tidak berkenan ya? Tidak berkenan ya? Saya boleh minta pendapat dari salah satu ibu. Tadi ibu siapa yang mengepalkan tangannya, memegang ibu? Nah, ibu tadi
bagaimana cara ibu meraih sampai ibu berkenan untuk membuka apa yang ada di dalam tangannya untuk memperlihatkan. Apa yang ibu lakukan? Nah, kalau begitu kenapa ibu mau? Apa alasannya? Sudah lemah. Jadi ibu membiarkan apa yang ada di tangan ibu untuk ibu lihat. Kalau ibu, bapak tadi bikin bagaimana? Cara usaha bapak apa? Kurang banyak usaha. Bapak kurang banyak usaha sehingga ibu guru. Kenapa alasan ibu tidak mau membuka? Apa yang ibu mau? Caranya tidak terlalu lucu. Oke, baik. Kurang usaha jadi ibu tidak berkenan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ada dua kelompok yang mau berkenan membuka dan ada yang tidak. Kalau ditanya jawabannya pun bervariasi. Nah, sekarang saya mau tanya. Mohon maaf untuk bapak tadi yang tidak ada pasangannya. Nah, siapakah menurut bapak ibu yang memegang kontrol untuk ketika bapak ibu memegang tangan yang tadi ditempatkan oleh si A ini? Siapa yang memegang kontrol menurut ibu? Apakah si B atau si A sendiri untuk si A membuka tangan? Si A. Si A. Si A atau si B? Si A. Kenapa si A? Tapi karena dia bersekeras tidak mau, terus dia kalau orang baru bikin Butuh usaha. dan kehilangan juga. Oke. Nggak bisa. Berarti menurut ibu itu kontrol ada dari yang tidak mau membuka hatinya, itu adalah orang yang menutup rahasianya. Begitu ya. Padahal ibu sudah berusaha. Nah, betul seperti itu? Posisinya bukan si B, yang si B yang pintar merayu. Tidak ya. Walaupun si B mengintimidasi, mau memarahi, atau si B ini merayu, tetapi kalau si A tidak mau, berarti usaha itu akan tetap tidak berhasil. Sama hal ini Bapak Ibu dengan anak-anak kita. Posisi kontrol itu di siapa? Di anak. Posisi kontrol itu di anak. Kalau kita mau supaya ada budaya positif, tetapi kalau anak itu sendiri tidak mau, apakah akan berhasil? Tidak. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah caranya supaya si anak itu sendiri yang berkenan untuk membuka hatinya. Untuk apa? Untuk mau dikontrol. Supaya Bapak Ibu tidak usah capek, tidak usah harus marah-marah, tidak usah harus pakai usaha, tetapi anak ini sendiri yang punya kesadaran untuk melakukan apa? Budaya positif. Tentu untuk anak itu supaya kita buka, kita membutuhkan namanya ada kolaborasi, ada kerja sama, ada kemauan dari bapak dan ibu. Tadi ada yang bilang, usahanya kurang, saya kurang maksimal tadi usahanya sih, ya saya tidak mau buka. Sama, anak pun akan bikin begitu, dia akan bilang gitu, bapak ibu tidak maksimal usahanya untuk membuat saya berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan disinilah tadi kalau yang membuka, habis saya sudah menyerah, karena dia lucu sekali, dia sudah menggelitik segala upaya, jadi saya menyerah. Nah, anak pun nanti akan bilang seperti itu. Sudah, ibu sudah berusaha, bapak ibu sudah berusaha, jadi saya mau dikontrol. Nah, kita lanjut. Tujuan di sini untuk membentuk budaya positif ini adalah kita ke anak didik kita, bapak ibu ya. Budaya positif yaitu untuk membentuk apa? Tujuan utama pembentukan budaya positif adalah membentuk karakter anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bisakah Bapak Ibu menyebutkan 6 karakter profil pelajar Pancasila yang ingin kita bentuk pada diri anak kita pada kurikulum hari ini? Yang pertama, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu lagi, berkebinekaan global. Ini kalau kita tanya ke anak-anak sudah tahu lagi tidak? Pelajar Pancasila beriman dan kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tujuannya budaya yang positif ini akan muncul pada anak didik kita yang bisa kita lihat yaitu dengan karakter tadi 6 karakter ini. Tujuannya Bapak Ibu punya tugas adalah memunculkan 6 karakter profil pelajar Pancasila. Saya lanjut. Bagaimanakah strategi kita untuk mewujudkan budaya positif
di sekolah kita, tapi sebelumnya kita pahami dulu. Bisakah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu budaya positif itu seperti apa yang sudah ada di sekolah kita? Atau apa yang tadi Bapak Ibu mau pahami mengenai budaya positif? Contohnya yang ada di sekolah kita seperti apa? Contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, misalnya mengikuti ibadah pagi. Menurut Bapak Ibu sudah maksimal tidak untuk budaya positif ini? Sudah. Karakter berarti karakter apa tadi Bapak Ibu? Bertambah kepada Tuhan yang Maha Esa. Sudah menjadi budaya positif di sekolah kita? Ya, Bapak Ibu pantau sudah ya. Ada lagi kan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu sudah berhasil sampai sejauh ini dari 6 tadi karakter tadi, budaya positif yang sudah muncul pada anak-anak kita, yang bisa kita pertahankan atau yang akan kita mau tingkatkan? Apalagi menurut Bapak Ibu? Ya, kreatif. Dari mana Ibu boleh mengatakan anak-anak kita kreatif? Bisakah Ibu memberikan pandangan Ibu? Contohnya dari saat kita memberikan mereka tugas sendiri, mereka mampu untuk melakukan tugas tersebut. Contohnya juga saat mereka melakukan aplikasi Canva, itu juga sudah dikatakan sangat kreatif untuk anak-anak SMP. Itu Ibu tunggu ya. Ibu melihat anak-anak sudah kreatif. Dalam membuat pembelajaran mereka. Oke. Yang Bapak Ibu yang lain apakah juga menemukan seperti itu? Sudah membudaya? Baik ya. Berarti yang kedua, budaya positif di sekolah kita, anak-anak yang kreatif itu sudah terlihat. Luar biasa, anak-anak kita memang anak hebat. Ada lagi kan Bapak Ibu yang boleh di-share? Dari gotong royong. Dari mana Ibu tahu anak-anak kita gotong royong? Diskusi, kelompok. Iya. Mereka bisa terlihat, mereka mau bekerja sama bergerak ya. Luar biasa, sudah budaya positif karakter yang ketiga. Ada lagi Bapak Ibu? Apa yang kurang dan apa yang menurut Bapak Ibu yang sudah ada? Biar kita lihat kekurangan kita di mana. Kebinekaan global. Menurut Ibu sudah menjadi budaya positif? Oke, bisa Ibu berikan contohnya? Maka di sini mereka berbaurnya seluruhnya tidak Seluruh. memiliki suku. Iya. Adakah anak-anak kita di sini yang membeda-bedakan teman, membuli teman? Tidak, sejauh ini Bapak Ibu tidak menemukan ya. Berarti hebat, luar biasa. 4 karakter sudah terbentuk. Yang kelima, yang belum tadi mandiri dengan bernalar kritis. Apakah menurut Bapak Ibu ini perlu kita tingkatkan lagi di sekolah kita atau tidak? Perlu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau mandiri itu kita berdekatan supaya anak ini bukan saat ini tetapi di masa depan mereka tidak bergantung kepada orang tua atau bergantung kepada orang lain. Mereka bisa mandiri dalam kalau mereka kerja di dunia kerja yang nyata, mereka bisa mandiri di kerjanya, mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap mereka punya diri sendiri. Itu yang mau Ibu guru bentuk ya. Nah, sehingga kita terus seperti itu terus berpandangan kritis. Selain yang memang ada anak-anak yang sudah pada tingkat bernalar kritisnya sangat baik, ada juga yang belum. Nah, ini juga kita harus mengembangkan atau tingkatkan hal ini supaya dalam di masa depan juga mereka ke depan kita udah bergerak ini juga pada saat ini berarti di masa depan anak supaya mereka lebih kritis, lebih teliti lagi dalam menangani masalah-masalah yang mereka temui. Apakah kita sepakat dari Ibu menyatakan ada 2? Ini belum maksimal ya. Di sekolah kita yang mau kita tingkatkan budaya positif, yaitu anak-anak kita ternyata belum mandiri. Misalnya tadi Ibu bilang contoh kasus Ibu, yang Ibu bisa lihat, Ibu ungkapkan coba, yang Ibu temui sepanjang ini, anak-anak kita tidak mandiri dalam hal apa? Misalnya, adakah kurang? Di sini mulai, bagaimana anak-anak kita, apakah mereka mengerjakan PR itu mereka berusaha sendiri sampai mereka menyelesaikan, atau tugas yang Bapak Ibu berikan sudah mereka selesaikan dengan baik, dengan usaha sendiri? Apakah itu sudah maksimal? Adik sekalian, ya kita sepakat ya, ternyata kekurangan anak-anak kita di sini masih yang perlu kita tingkatkan karakter budaya positifnya adalah kemandirian, kemudian berpikir kritis. Itu mereka belum terlihat dari mana Bapak Ibu menyatakan anak-anak kita masih belum terbentuk budaya positif ini. Contohnya? Kalau untuk yang saya sama-sama mengajar itu bernalar kritis ada soal sengaja dibuat salah, biasanya dibuat salah. Saya suruh mereka lebih berpikir, lebih teliti melihat. Nah, di situ saya lihat mereka berlaku kritis dalam melihat masalahnya. Kalau masalahnya itu gimana? Nah, kadang mereka bingung gitu. Karena mereka belum bisa. Kalau misalnya Ibu guru kasus yang sama, tetapi Ibu cari pemecahannya berbeda, ternyata anak-anak
mereka belum bisa memberikan solusi yang tepat, begitu ya. Jadi ini yang perlu merasa kita, berarti tugas kita Bapak Ibu untuk di sekolah ini kita sepakat yang perlu kita tingkatkan budaya positif adalah mandiri dan bernalar kritis. Oke, itu masukan dari Bapak Ibu. Nah ini tadi ada untuk membentuk suatu budaya positif. Ternyata Bapak Ibu yang sudah saya pelajari dan akan saya bagikan ke Bapak Ibu, ini kita bisa lihat kekurangan anak-anak kita itu kenapa? Ada penyebabnya yang terkait dengan penerapan untuk meningkatkan budaya positif. Tadi yang kurang itu. Yang pertama ada kebutuhan dasar si anak. Kita akan lihat nanti kemudian apa motivasi si anak. Yang ketiga, segitiga restitusi. Ini dimana kalau anak melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu sudah melakukan sesuai dengan segitiga restitusi atau belum? Apa itu nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang keempat, ini terkait dengan kita sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan pelajari seharusnya dari 5 posisi ini, Bapak Ibu seharusnya berbuat seperti apa. Dan posisi Bapak Ibu selama ini yang dilakukan seperti apa. Supaya tadi 2 karakter itu bisa kita capai. Yang kelima ada keyakinan kelas. Bapak Ibu paham keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kalau biasa kita bilang itu dulu yang ini sebelumnya adalah peraturan kelas. Nah kita akan ubah untuk kurikulum merdeka yaitu namanya keyakinan kelas. Jadi tidak kita bikin lagi peraturan, aturan-aturan kelas. Apa bedanya nanti kita akan lihat. Yang keenam ini adalah penerapan ini yang akan tercapai. Anak-anak kita itu tidak usah kita capek-capek tadi, tidak usah Bapak Ibu bujuk dia, marah dia supaya dia mau melakukan apa yang baik, nilai-nilai kebajikan. Nah, anak akan tumbuh sendiri disiplin positif. Oke, kita lihat Bapak Ibu satu persatu kebutuhan dasar si anak. Nah, ini. Apakah Bapak Ibu selama mengajar, Bapak Ibu sudah melihat bahwa si anak ini sebenarnya dia memiliki 5 kebutuhan. Pernahkah Bapak Ibu di saat anak memiliki masalah, misalnya tidak mengerjakan tugas yang Bapak Ibu guru berikan, apakah Bapak Ibu menanyakan kepada dia apa kebutuhannya? Pertama, apakah anak ini misalnya dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup? Apakah dia sudah makan atau belum? Apakah dia sudah mendapatkan tempat tinggal? Dia cukup, dia tidur di mana? Kemudian dia semalam itu dengan siapa? Kadang-kadang kita menjudge anak ya Bapak Ibu ya, padahal kita tidak melihat dia punya kebutuhan belum terpenuhi. Alasan dia melakukan sesuatu. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Kita punya anak-anak beragam Bapak Ibu, tidak semuanya anak-anak kita itu mendapatkan kasih sayang yang sama dari orang tua. Kita harus memahami, kita sebagai guru, kita harus memahami untuk kebutuhan itu. Bagaimana caranya nanti kita akan pelajari. Yang ketiga yaitu kebutuhan kepuasan. Nah ini ada, kalau kepuasan ini bisa tanda kutip. Kadang-kadang anak kita yang memiliki sifat egois. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Dia ingin menguasai temannya punya barang. Jadi ngambil. Kenapa? Karena dia ingin dihargai. Nah bagaimana kita nanti sifat-sifat anak yang seperti itu, bagaimana cara kita menanganinya. Kemudian yang keempat adalah anak-anak ternyata memiliki kebutuhan untuk bebas. Tadi saya sudah diskusikan dengan anak-anak, ada satu anak yang dia bilang dia lebih senang untuk jalan malam. Orang tua kasih izin, kasih. Nah, kenapa? Alasannya cari angin dulu. Saya ingin mencari suasana yang baik. Tetapi ingat harus bertanggung jawab. Nah, kemudian kebutuhan akan kesenangan. Ada anak yang ini ada salah satu kasus yang saya temui, sudah saya lakukan. Anak ini mengambil barang temannya. Dia mengambil barang temannya, alasannya karena dia senang saja lihat temannya ini rasanya panik. Dia senang panik. Kenapa? Karena dia memang saya rasa happy saja lihat orang panik. Ternyata itu ada. Seperti itu pada diri anak kita. Dan nanti kita bagaimana kita akan menyelesaikannya pada tahap segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu pahami. Yang pertama, kalau misalnya untuk menerapkan budaya positif, Bapak Ibu tolong pahami dulu bahwa kita punya anak-anak ini memiliki beberapa 5 kebutuhan. Jangan kita menjudge anak bahwa kamu ini tolong Bapak Ibu dekati anak itu.
Jangan langsung kita bilang, misalnya si anak tiduran pada saat bapak ibu mengajar, langsung bapak ibu, kenapa kamu tidur? Nah sebaiknya apa yang kita lakukan bapak ibu bisa kasih apa yang pernah bapak ibu temui kalau ada kasus seperti itu? Boleh kita sharing bapak ibu? Misalnya bapak ibu pernah nggak menemukan di kelas, ya kita lagi semangat menggebu-gebu, ini anak ibu sudah teringat jago, tapi anak ini ternyata dia tidur. Nah apa yang bapak ibu lakukan? Boleh di-sharingkan? Boleh. Ya, saya jumpa ya. Biasanya tadi, saya mengajar itu di kelas, anak itu dia ngantuk sekali, tapi dia tertidur. Saya pas mengajar, pas saya lihat ke di bagian dari mejanya, pas dia tertidur, saya langsung berhenti mengajar, saya langsung lihat dia. Saya perhatikan diri saja. Dia tidak paham. Saya langsung cek. Sayang, kenapa tidur? Iya, saya dikasih dia bilang, sayang, kenapa tidur? Ngantuk kan? Nah, si malam buat apa? Wah, luar biasa, ibu mendekati dengan kasih sayang kan? Ibu kenapa? Kenapa kamu tidur ngantuk? Oke baik, luar biasa, ibu punya pengalaman ini boleh kita terapkan juga ya bapak ibu. Atau ada nggak bapak ibu yang langsung menjas anak-anak kenapa tidur? Kemana? Karena begitulah, dulu saya pun seperti itu bapak ibu. Kayaknya emosi sudah capek-capek, ternyata oh ibu guru sudah capek-capek menjelaskan baru kok tidur. Pak perlu saya cuci muka. Ternyata itu sebenarnya bukan mental tidak buat anak-anak bapak ibu. Mental ya. Kita akan belajar bahwa anak itu intinya memiliki 5 kebutuhan. Bapak ibu guru memahami tadi ibu sudah bagus sekali ibu punya ini juga menjadi masukan buat kita. Ibu guru dekati dengan penuh kasih sayang. Tidak ada lagi istilahnya sekarang guru itu galak-galak ada katanya di ujung murotal itu ada sukses, ada emas. Ternyata tidak. Memang kita ya anak sayang. Terima kasih ibu guru sudah berbagi cerita. Kita lanjut. Ini ada salah satu contoh kasus bapak ibu. Ini seseorang, dia anak itu mengambil bekal temannya. Dia kemudian melaporkan ke wali kelas, dan wali kelas ini sampai dia menyelesaikan dengan memanggil orang tua. Ternyata setelah ditelusuri si anak ini memiliki kebutuhan dasar, yaitu dia ternyata dari rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu. Jadi kalau bapak ibu pun demikian, kalau memang masalah anak ini terus berulang, boleh kita melaporkan kepada wali kelas, atau misalnya bapak ibu sebagai wali kelas, boleh bapak ibu konsultasikan dulu, bicarakan dulu, kemudian boleh lakukan panggilan dengan orang tua, kemudian kita lihat, nanti kita konsultasikan dengan orang tua, apakah memang anak ini ada kebutuhannya. Nah semoga dengan kita ini, tugas mulia kita ini, bapak ibu, kita mungkin orang tuanya terlalu sibuk sampai mengabaikan, dengan kita berbuat yang baik, hubungan anak dengan orang tua terjalin kembali. Anak merasakan kebutuhan itu terpenuhi. Memang tugas mulia sebagai seorang guru. Baik bapak ibu, kalau ada pertanyaan kita bisa saling sharing ya. Kita di sini sifatnya sharing. Saya lanjut. Ini yang kedua, yaitu untuk mewujudkan budaya positif, ada istilahnya motivasi. Bapak ibu pasti tahu ya motivasi itu apa? Dorongan ya. Ternyata dorongan itu ada dari luar dan ada dari dalam. Nah pada yang pertama, kalau menurut bapak ibu, anak-anak mau mengerjakan tugas bapak ibu karena kira-kira yang bapak ibu lihat sejauh ini, motivasi anak-anak itu apakah yang pertama dia takut mendapat hukuman, yang kedua karena ingin mendapat penghargaan, atau yang ketiga dia melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang dia yakini. Menurut bapak ibu pada kasus pada pembelajaran yang bapak ibu lakukan, kira-kira anak-anak itu kalau bapak ibu kalau dikasih tugas, mana yang dasarnya dia melakukan tugas itu? Menurut bapak ibu, bolehkah kita sharing? Apakah karena menurut bapak ibu anak mau mengerjakan tugas yang diberikan karena dia takut bapak ibu berhukum? Ibu ini galak nih, Pak Ayub ini nanti susah lari di lapangan 10 kali putaran, dia takut. Menurut Pak Ayub bagaimana? Atau nanti Pak Guru ini baik, Pak Guru ini suka kasih hadiah, saya pada dapat hadiah dari Pak Guru. Ataukah anak itu dia punya kesadaran, dia meyakini ada nilai-nilai yang keyakinan dia untuk berbuat baik dari dalam hatinya. Boleh kita sharing bapak ibu? Yang bapak ibu lihat sejauh ini bagaimana di anak kita?
kalau yang sejauh ini yang saya menilai itu di nomor 3 karena banyak kita punya anak-anak di bagian kelas 9, kebetulan saya mengajar kelas 9 semua. Mereka tuh pada dasarnya tidak mau kalah dari satu tim yang lain. Dalam arti kita memberikan tugas itu mereka bersaing mengerjakan tugas, Bukan takut Pak Ayub. bukan takut. Berarti mereka pingin ya untuk menjadi dorongan yang dorong untuk lebih baik. Berarti anak-anak kita ini memang anak-anak itu yang Bapak Ayub temui ya. Itu yang saya temui. Luar biasa, terima kasih. Kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah sama? Atau ada Bapak Ibu yang galak-galak di kelas? Jadi anak, oh iya Ibu ini baik sekali, dia pasti dia bawa saya hadiah ini. Ada tidak Bapak Ibu yang sering? Anak-anak jawab pertanyaan Ibu Guru, nanti Ibu Guru kasih permen. Ada nggak? Ya, ternyata model-model seperti itu, dulu saya pun demikian Bapak Ibu. Saya supaya memancing anak, ya Ibu Guru punya hadiah ini. Siapa yang bisa jawab nanti Ibu Guru kasih. Ternyata itu tidak akan bertahan lama motivasi itu. Tidak. Anak itu dia akan lupa. Oh iya, nanti dia cuma mau, tapi dia apa? Di guru yang lain dia tidak akan punya sifat yang sama. Kalau Pak Ibu dia dari kelas 9 tadi Pak Ibu bilang, nah pasti anak itu pun ke tugas yang Bapak Ibu guru lain berikan, pasti dia akan, karena dia sudah punya, pasti dia akan berlaku yang sama. Nah ini yang kita harapkan. Ada yang nomor 3 tadi, yaitu namanya motivasi dari dalam. Yang nomor 3 motivasi ini kita usahakan Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu karena mengajar, kalau kita killer, dikenal dengan guru killer kita bangga. Nanti saya mau kasih buku, saya mau kasih penghargaan. Ini hanya memunculkan motivasi yang bersifat sementara. Nah itu kurang baik ternyata. Untuk restitusi, Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah restitusi? Ada ini istilah dalam kurikulum merdeka. Apa itu restitusi? Restitusi ini adalah bentuk kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kalau menurut dari Chelson Goshen, dia menyatakan proses kolaboratif murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang pelaporan yang mereka inginkan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saya langsung ke materi yang berikutnya. Apa itu restitusi? Ini adalah memunculkan kesadaran dalam diri anak. Misalnya anak memiliki suatu kasus, Bapak Ibu. Nah, kita diharapkan sebagai seorang pendidik, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Tujuannya apa? Supaya murid menyadari dia itu mau seperti apa dengan kesadarannya sendiri. Kemudian dia fokus pada penguatan karakter. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini sekarang. Jadi kalau misalnya anak memiliki masalah, Bapak Ibu jangan langsung kita judge dia. Tadi kita sudah lihat ada 5 kebutuhan dasar, ada motivasinya. Kita yang pertama kita stabilkan dulu identitas. Anak itu kita panggil. Ya, kalau bisa Bapak Ibu khususkan waktu. Jangan langsung kita misalnya si anak, misalnya kalau kasus berat anak mencuri. Ada ya, anak mencuri itu ketahuan dia tidak mau mengaku. Bapak Ibu jangan langsung kita, mohon maaf kita saling sharing, jangan kita langsung tuduh anak, kamu yang mencuri. Bapak Ibu tidak tahu, anak itu punya muka merah dan dia tidak tahu mungkin dia akan menyimpan dendam khusus buat kita. Nah, caranya bagaimana supaya anak itu mau menyadari kesalahannya dan tidak berbuat lagi? Yang pertama kita stabilkan identitas. Dengan cara apa? Kita panggil dia Bapak Ibu. Tapi jangan berlarut-larut. Kita panggil dia ke suatu ruangan. Di sekolah kita kan ada ruangan kesiswaan. Boleh Bapak Ibu panggil. Atau kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya sebagai wali kelas boleh langsung menangani. Kalau sebagai guru mata pelajaran boleh sampaikan ke wali kelas. Atau Bapak Ibu mau menangani juga supaya jangan masalah ini melebar kemana-mana, boleh Bapak Ibu selesaikan, panggil anak ke ruang kesiswaan secara pribadi. Bapak Ibu cross check dulu, jangan guru langsung menjudge dia. Ibu guru dengar dari teman, oh yang mencuri. Jangan, tanyakan dulu. Kita buat anak itu mau cerita, kita stabilkan identitasnya. Yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu bicara dengan tenang, kita tanyakan ke anak, apa alasan dia melakukan itu?
pasti anak punya macam-macam. Ibu saya tadi kalau dia mengambil mungkin, Bu, saya mau senang-senang saja. Bu, saya mau dihargai. Bu, saya tidak punya, saya iri hati. Nah, terus jika Bapak Ibu bagaimana? Apakah menyalahkan dia? Menghukum dia? Jangan. Di segitiga restitusi ini pada kurikulum Merdeka mengajak kita Bapak Ibu lebih, jiwa kita lebih istilahnya menghamba pada anak. Istilahnya yang saya dapati seperti itu. Bapak Ibu harus, kita ini guru seperti menghamba, berarti kita ini rakyat yang anak-anak itu penguasa. Jangan kita malukan dia, kita panggil dia, terus kita tanya dan kita bilang itu memang ini tidak semudah membalikan telapak tangan sih. Nanti kita bilang, nah, oke, Ibu Guru pahami apa alasan. Ibu Guru pun juga pernah salah. Tetapi ingat, di balik kesalahanmu itu ada orang lain yang kamu rugikan. Nah, lanjut kita buat apa? Kita akan tanyakan keyakinan. Ini penting Bapak Ibu. Nanti saya harapkan di kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas kita bisa membuat namanya keyakinan kelas. Kita ubah yang Bapak Ibu biasa bikin peraturan kelasnya. Kalau tidak piket, denda. Denda guru anak-anaknya guru 50.000. Ya kita guru kita mauin. Tidak boleh lagi seperti itu. Tapi kita buat namanya istilahnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan. Anak dengan kesadaran sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti ingatkan dia, nak, kamu kalau mengambil teman, ada nilai kebajikan kelas kita yang sudah yang kamu langgar. Kira-kira apa itu nih Bapak Ibu kalau kebajikan yang berhubungan mengambil barang teman? Buat Bapak Ibu, apa nilai kebajikannya? Kamu sudah misalnya dia mengambil barang teman, nilai kebajikan apa yang anak itu langgar? Ya, yang pertama mungkin bisa kita bilang tidak menghargai teman. Jadi kita bilang kamu harus menghargai teman. Kita ubah kata tidak dengan harus belajar untuk menghargai teman seperti itu. Kita buat istilah-istilah yang baik. Dalam kurikulum ini tidak boleh lagi menggunakan keyakinan kelas. Tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada kata sanksi. Tidak boleh ada kata denda. Tidak boleh ada hukuman. Anak-anak saya juga kemarin saya begitu. Saya buat keyakinan kelas. Kalau pikir, oke, jangan kita bilang tidak melaksanakan piket denda 10.000. Anak-anak sudah guru, dendanya masih tinggi. Nah, tidak. Tapi kita bilang apa? Menjaga kebersihan kelas. Sanksinya apa, Bu? Tidak usah pakai sanksi, tapi kita usahakan muncul motivasi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kedepannya segitiga restitusi, ini yang saya bisa bagi. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu posisi kontrol kita sekarang. Kita masuk yang ke berikutnya. Ini tadi untuk mewujudnya, ini ada ternyata Bapak Ibu guru ini sebagai seorang guru kita punya kuasa di sini. Bapak Ibu guru sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari diri Bapak Ibu sifat yang manakah Bapak Ibu sebagai seorang guru? Yang mana yang Bapak Ibu paling sifat Bapak Ibu yang mana? Boleh di-sharing? Apakah sebagai teman pada anak murid? Ya, sebagai teman. Adakah Bapak Ibu yang sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah ada Bapak Ibu yang sebagai penghukum? Berarti guru-guru zaman sekarang ini guru baik ya, beda dengan zaman yang terkenal sebagai penghukum, pembuat. Saya terus terang saya ahli dalam membuat rasa bersalah. Iya, saya kalau anak penyanyi, saya langsung bicara sampai ke depan. Kamu tuh sudah mengecewakan orang tuamu. Kamu tidak tahu uang orang tuamu, keringat orang tuamu. Saya sering mengatakan seperti itu. Setelah belajar ini, Bapak Ibu, saya pikir, oh ternyata saya ini posisi kontrol saya tidak tepat. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Sebenarnya ada lagi Bapak Ibu kan? Bisa di-share. Sebenarnya yang terbaik yang mana? Nah, kita lihat ya. Sebenarnya selama ini kita sudah tepat belum? Kita sebagai guru apa posisi kita? Apakah yang menghukum atau membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Seharusnya kita sebagai apa? Kita lihat di sini. Seharusnya dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, kalau penghukum
ini guru yang paling dia sudah yang paling benar. Ada nggak di sekolah kita seperti itu? Dia sudah yang paling benar. Anak-anak harus dengar dia. Dia tuh paling senang gurunya ngomong gini, ya patuhi aturan saya atau awas kowe, nanti kau keluar dari sekolah. Mungkin ada ya, ya ada pasti di sekolah lain ya, nggak di sekolah kita. Atau ada nanti kita bilang, kau tuh memang terlalu hanya kau saja yang bikin salah terus. Karena kita jengkel lihat anak ya bapak ibu ya, iya betul ya, saya juga pun gitu. Atau kita gini, selalu kau yang terakhir kasih kumpul tugas. Oh pasti. Nah ini bapak ibu berarti hati-hati kita ini sebagai seorang pengguru. Nah ini kita kalau kita sendiri, yang kadang-kadang kita kebablasan sudah capek. Ada. Ini membuat merasa bersalah. Ini saya. Kalau saya jujur, saya paling kuat anak-anak gitu. Ibu guru, ternyata saya belajar dari saya. Ternyata setelah belajar ini budaya positif, saya khotbah Pak Guru kasih saya kayak pendeta, kadang bilang ibu pendeta kadang. Tapi setelah saya lihat anak-anak ternyata ini pengalaman saya Bapak Ibu. Nanti mereka cerita di belakang. Saya lihat dengan kehormatan ibu pendeta supaya khotbah. Saya digituin anak-anak. Oh, ternyata memang saya baru sadar. Ternyata saya tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, ini kata-kata yang biasa kita bikin anak-anak. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kita kecewa saja kita sudah membuat anak-anak bersalah. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu kok dibilang ulang-ulang nggak perlu dengar. Dibilang kita sendiri BP, dibilang ulang-ulang ternyata kita itu ikut. Terus gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Gimana kalau orang tuamu tahu? Nah ini Bapak Ibu sering kita katakan ke anak-anak ya. Nah, terus kemudian kita posisi kontrol kita sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Misalnya untuk ibu. Ayo ingat tidak bantuan kita nanti bilang lagi ke anak. Ibu guru tolong-tolong kok masa mau tidak mau sama ibu guru? Masa ibu guru suruh kok saya ikut tidak bisa. Nah itu juga kita sebab kita anak teman. Ya sudah tidak apa-apa. Akhirnya kalau anak kita suruh dia kok bereskan dulu nak sapu, dia bilang ibu sama pulang bapak sudah jemput. Ya sudah nanti ibu bereskan. Ada ya kita seperti itu ya. Itu kita sebagai teman. Lemah nggak kita di depan anak-anak selama? Iya. Justru nanti ternyata ada ternyata ini saya juga seperti itu waktu zamannya saya muda Bapak Ibu, saya juga seperti itu, saya memperlakukan anak-anak seperti teman. Ternyata hal negatif yaitu kalau kita sebagai teman, maka bila suatu saat guru tersebut tidak membantu akan dicela. Dia sudah mengandalkan Bapak Ibu, dia bilang, saya kira Bapak ini Ibu ini teman saya. Ternyata saya minta tolong, misalnya Ibu pinjam motor Kak. Karena dia anggap kita teman, Bapak Ibu tidak mau kasih, saya kira Ibu teman saya. Akhirnya murid apa? Merasa kecewa. Dia tidak mau lagi berusaha, terus kemudian dia akan bertindak dia hanya akan itu anak punya kelemahan. Kalau dia senang pada guru, dia akan menghargai guru itu saja. Dia tidak mau murid dia belajar tidak begitu. Itu yang terjadi, Bapak Ibu ya. Kalau kita posisi sebagai teman, ternyata posisi kontrol kita sebagai guru teman juga ternyata kurang tepat. Nah terus kemudian sebagai pemantau, ini yang pemantau ini kita yang duduk manis Bapak Ibu. Kita dikasih tugas, yo ibu guru tahu beres kumpul, itu kita juga begitu ya. Sudah kita pergi tinggalkan dia, kita ke kelas duduk manis. Kerjaan nomor sekian ibu tidak mau tahu nilai masuk. Kita begitu ya juga Bapak Ibu, saya pun juga demikian. Pokoknya tugas beres. Siapa yang ribut catat nama. Nah ini kita ini sebagai pemantau. Terus kita tinggal begini dari pantau. Terus kau bikin apa di situ? Nah padahal kita tidak terlibat di dalam. Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah kita ini guru yang hanya memantau tetapi kita tidak menemani anak. Nah seharusnya Bapak Ibu dari posisi kontrol tadi 5, Bapak Ibu diharapkan itu kita menjadi seorang ini Bapak Ibu. Kita berusaha supaya budaya positif tadi Bapak Ibu sebagai manajer. Apa itu manajer posisinya? Diharapkan Bapak Ibu tertanam sebagai manajer. Yang pertama manajer ini berarti Bapak Ibu kalau menyatakan ke anak-anak, berarti Bapak Ibu sebagai manajer itu kan mengatur ya, manajer mengatur. Bapak Ibu tinggal nanti misalnya tanya, nah kau sudah salah, sudah tahu salahmu.
Ingat keyakinan kelas. Kita bicara yang sama, tetapi kita menanamkan apa? Anak untuk memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi seperti kita dibilang anak bukan hanya berkhotbah. Bapak Ibu kita dilakukan tidak hanya berkhotbah, tetapi kita bisa menjadi cerminan buat anak itu. Dia lihat kita, oh ibu guru tidak asal ngomong, tetapi kita pun kita ikut terlibat dengan dia, kita menjiwai anak itu. Memang Bapak Ibu tidak semudah membalikan telapak tangan, tetapi semoga kedepannya kita semua mau berproses untuk menjadi lebih baik. Keyakinan kelas. Ini yang terakhir Bapak Ibu, keyakinan kelas itu seperti apa? Tadi sudah saya ungkapkan sebelumnya. Bapak Ibu nanti kalau kedepannya membuat peraturan, Bapak Ibu sebagai wali kelas, jangan lagi kita bikin peraturan. Nah, kalau tidak mengerjakan piket, kita pakai kata tidak ya. Tidak mengerjakan piket, denda, misalnya anak bilang guru denda 20.000. Jangan tidak mengerjakan piket. Kita ubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Kita ubah jadi bagaimana bahasanya? Menjaga kebersihan. Tidak usah pakai sanksi. Ada anak yang memang saya pikir, baru gugur nanti dilanggar. Kita usahakan Bapak Ibu. Kita tanamkan, munculkan motivasi internal dalam diri sendiri. Tadi posisi kontrol itu bukan Bapak Ibu lagi yang harus tadi yang si B tadi yang memujuk. Ya ini uang Dina. Ini kalau nanti daripada ibu bilang uang, tidak usah lagi. Biarkanlah dia dengan hatinya. Ya, dia dengan tadi kayak Ibu Risma tadi. Habis dia kurang usaha. Ya, nanti dia bilang Pak Guru sih kurang usaha sama saya. Pak Guru tidak mau bikin saya jadi anak baik. Tidak lagi anak berkata seperti itu. Tidak hanya dengan Pak Ayu, dengan Pak Guru. Dia pun nanti anak itu akan berbuat demikian. Dia akan tahu memunculkan hal-hal yang budaya positif. Baik Bapak Ibu, mungkin saya beberapa materi seperti itu. Ini contoh-contoh Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Ini tadi boleh Bapak Ibu nanti kita share di lain waktu ya. Kalau ini Bapak Ibu, anak-anak kita punya ini, kita mau muncul dia sebagai apa? Ada toleransi, hal-hal yang baik, kebajikan-kebajikan. Nah mungkin tidak semua. Tadi saya tanyakan anak, apa yang kamu punya pada diri kamu? Anak bilang, ada Ibu Guru, saya sudah gotong royong, saya sudah mandiri. Baik, bisakah kamu membagikan sifatmu itu supaya kamu mengimbaskan? Kamu punya sifat gotong royong, kamu tunjukkan yang baik. Jadi apa? Dari budaya satu orang yang positif ditularkan menjadi budaya satu kelas. Tugas Bapak Ibu di situ. Ya Bapak Ibu, mari kita sama-sama berusaha, kita buat nilai-nilai kebajikan. Banyak ya, kita ini tidak sempurna. Kalau ditanya Ibu Guru, nilai kebajikan yang banyak-banyak ini ada nggak pada diri anak? Tidak. Semuanya pasti tidak. Tetapi apa? Kita saling men-sharing. Iya, Bapak Ibu punya tugas di situ. Mari kita sama-sama, saya pun demikian. Kita nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak-anak kita kembangkan, kita imbaskan ke satu kelas. Jadi muncullah tadi Bapak Ibu yang kita kuliahkan pertama, anak-anak kita yang tidak mandiri, tidak bernalar kritis. Kedepannya dengan usaha kita, dengan kita sebagai tugas kita sebagai seorang guru yang luar biasa ya Bapak Ibu. Katanya perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kita punya apa orang bilang, kita sudah menanamkan apa namanya orang bilang, kita sudah apa orang bilang biasanya, kita sudah menanamkan, kita punya amal ya, kita punya amal. Bapak Ibu guru itu betul, kita tidak bisa kita itu membentuk orang untuk masa depannya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat usaha Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kebaikan, mungkin tidak bisa Bapak Ibu lihat. Tapi suatu saat Bapak Ibu kalau bertemu dengan Bapak Ibu punya anak yang sukses, Bapak Ibu tetap buat kita kebajikan, dia akan ingat Bapak Ibu. Itu rasanya saya sudah bertemu luar biasa. Dia panggil kita siapa saja kita. Saya ketemu di bandara, kita tidak kenal. Ibu Rita. Dia peluk kita sambil kita, aduh maaf. Ibu tidak ingat saya. Jadi ibu yang terlalu cantik, ibu. Padahal memang karena saking banyaknya anak-anak kita tidak tahu. Kita tidak merasa membuat kebajikan. Tetapi anak itu ingat. Dulu ibu yang nasihati saya, terima kasih ibu kalau ibu. Saya begitu
bisa tidak terdidik. Nah, suatu saat apa yang Bapak Ibu tanamkan percaya, ya, jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Budayakan, kita usahakan, mari Bapak Ibu, ini kerja keras kita bersama ya. Mari kita sama-sama, tidak bisa hanya tugas ibu kepala sekolah, tidak bisa hanya tugas kesiswaan, tidak bisa hanya tugas ibu guru saja, tetapi semua kita berkolaborasi. Semoga kita bisa saling bekerja sama ke depannya supaya terwujud budaya positif di sekolah kita. Luar biasa ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak yang baik, anak-anak yang berbudaya itu akan terwujud. Baik Bapak Ibu, saya rasa seperti itu. Adakah yang Bapak Ibu mau sharingkan atau mau tanyakan? Kita sharing. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya berikan kali ini bermanfaat buat kita semua, buat saya juga, untuk sekolah kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hadirannya. Tuhan memberkati.